Hai, kali ini mau bahas headset Sony wireless Bluetooth headset tipe WI-C600N. Sebelumnya headset yang ini pernah kita bandingkan dengan tipe lain di review sebelumnya, review perbandingan headset. Ini mau nunjukin aja kelebihan dan kekurangan dari headset Sony tipe WI-C600N. Untuk Sony tipe ini merupakan headset wireless dan noise cancelling. Jadi dia sudah punya fitur untuk menghilangkan ambient suara yang berisik seperti suara di pesawat atau suara kebisingan di jalan gitu. Dia bisa membuat suasana lebih hening kalau pakai headset ini. Nah, terus headsetnya juga udah built-in Google Assistant atau Alexa, juga bisa pakai Alexa. Terus baterainya tahan sampai dengan 6,5 jam. Itu kalau pakai suara yang 40-50% dari volume full. Kemudian fitur-fiturnya adalah hands-free calling with HD voice, terus musik playback sampai 6,5 jam, bisa voice assistant, misalkan pakai Google atau pakai Siri juga bisa. Di casnya sudah menggunakan USB Type-C dan silikon earbuds-nya ini empuk. Dia tipenya hybrid. Seperti itu. Nah, kelebihan lainnya dari headset ini yaitu dia sudah NFC, sudah digital noise cancelling, dan sudah ada fitur digital sound enhancement engine, juga sudah Qualcomm aptX. Kelebihan lainnya, headset ini juga bisa disetting kayak equalizernya pakai aplikasi Sony Headphones Connect. Jadi ini termasuk headset Sony yang premium ya, karena harganya juga nggak murah. Harga officialnya itu lumayan, harga 2 juta harga officialnya kalau di Sony Center. Untuk kualitas suara, headset ini cukup baik, cukup bagus lah gitu, karena suaranya tuh bukan yang tipikal bass gitu, tapi lebih ke yang detail suaranya lebih baik gitu, walaupun bassnya tidak hilang. Nah, dalamnya seperti ini headsetnya, ini dalamnya seperti ini. Dia udah NFC, jadi kalau untuk pairing lebih mudah. Dalamnya ada manual book, terus sama ada ear tips cadangan. Isinya itu aja, sama ada kabel USB Type-C bawaannya. Ini nggak ada di sini, tapi sebenarnya ada dikasih USB Type-C bawaan yang untuk ngecas. Panjangnya hanya sekitar mungkin 20 cm atau 30 cm gitu panjang USB Type-C-nya, tapi nggak ada adaptornya. Kalau mau lihat build quality-nya dari headset ini seperti ini. Ini bahannya kayak full rubber dan sangat elastis. Jadi nggak takut kayak patah gitu kalau kita pakai sambil tiduran, lebih terasa cenderung aman. Terus di bagian ini bagian left seperti ini detailnya untuk bagian left. Iya, kayak gini. Nah, ini baru dia ada tombol-tombol untuk nyalain power, terus di sebelahnya ada tombol ini mengecilkan suara,
dan ini plus untuk gedein. Terus ini tombol untuk kayak play, pause, sama buat ngangkat telepon. Di bagian belakangnya ada ini NFC-nya ada di sini. Jadi kelebihannya kalau ada NFC-nya di suatu Bluetooth headset, kamu kalau misalkan belum connect atau belum pairing ke suatu device, tinggal di tap aja device yang ada NFC di logo ini. Jadi dia nggak perlu nyari secara manual, akan nge-pairing sendiri. Terus di sebelah kanan ada noise cancelling atau ambience. Jadi buat mengaktifkan atau mematikan noise cancelling pakai tombol yang di sebelah kanan ini. Seperti itu. Di bagian luarnya udah nggak ada apa-apa lagi. Hanya seperti ini nih, full karet dan doff dan sangat elastis. Bisa ya dipelintir-pelintir juga aman. Terus kabelnya ini panjang, jadi dikalungin pakainya. Terus ini sudah ada magnetiknya. Seperti ini detail untuk ear tipsnya dan juga build quality dari headphonesnya. Ini terlihat simple aja dan kecil, saat digunakan juga nyaman. Kekurangannya dari headset ini sebenarnya ear tipsnya ini kita tadinya pakai yang bawaannya yang default, mungkin ukuran M, itu gampang robek. Mungkin karena saking lembutnya ya dia robek dan akhirnya patah. Akhirnya kita pakai ganti ear tips bawaannya yang ukurannya S yang lebih kecil. Cuman tetap nyaman sih, untungnya ukuran S ada, jadi masih bisa digunakan walaupun ear tips yang tadinya bawaannya tuh robek. Terus coba kalau misalkan mau dipraktekkan untuk NFC-nya, tinggal aktifin aja NFC di handphone, terus kita tap ke bagian sini, kita tap aja di handphone supaya dia nge-pairing sendiri. Jadi begini, nanti ada reaksi dari HP-nya. Nah ini dia langsung kebaca, yaitu pair the Bluetooth device with WI C600N. Kemudian kita tinggal klik yes, connecting. Terus nanti kita ditanya mau dipakai nggak Google Assistant-nya. Terus nggak usah pakai gitu misalkan. Terus kita langsung cari aja aplikasi Sony yang udah diinstal, cari di Play Store. Ini Play Games, Play Store, buka aja aplikasinya Sony, terus nanti akan connect. Itu begitu tadi kita klik yes untuk pairing, langsung connect. Menu-menunya tuh bisa play music di aplikasi Sony Connect ini. Terus ada kalau ada software update itu bisa ngupdate dari aplikasi ini. Jadi ini termasuk headset yang premium karena bisa diupdate softwarenya. Terus bisa ngeset equalizer. Kalau saya masih pakai bawaannya dan bawaannya tuh udah cukup bagus. Tapi kalau misalkan punya selera tersendiri ya tinggal kita edit aja dan itu bisa ke save. Jadi kalau misalkan kita pairing ulang, save untuk settingan kita itu kesimpan di aplikasi Sony Connect. Terus kayak fitur yang tadi DSEE dari Sony bisa di turn off, bisa dimatikan hidupkan. Ambient sound control juga bisa dimatikan dan dihidupkan dari sini. Terus ada kayak kostumisasi gitu, kayak customize dari tombol yang
ambience control ini yang untuk noise cancelling. Jadi kita bisa customize nih tombol itu, mau kita jadiin Google Assistant atau Alexa, atau mau tetap buat mematikan dan menyalakan noise cancelling. Terus bisa kita setting juga mau turn off si Bluetoothnya itu, kalau nggak dipakai berapa jam nanti turn off otomatis, atau nggak mau mati-mati juga bisa. Terus untuk suara guide di headsetnya itu juga bisa kita atur pakai bahasa yang lain, tapi nggak ada bahasa Indonesia ya, defaultnya tetap bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kalau kita nyalain Bluetooth ini itu akan kedengeran kayak baterai 50% gitu. Jadi setiap nyalain ada status indikator baterainya, kita nggak perlu harus selalu lihat di HP gitu baterai dari Bluetoothnya sisa berapa. Seperti itu ya cara untuk pairingnya. Jadi tinggal kayak di tap aja langsung kebaca, kita nggak harus lihat settingan Bluetooth di HP kita. Ini untuk ngecasnya, setiap ngecas jangan lupa ditutup. Dan ini bukan headset untuk olahraga ya, jadi dia lebih untuk casual sehari-hari, tapi bukan yang untuk olahraga. Segitu aja review atau semacam apa ya, kayak pro and cons sederhana lah dari Sony headset tipe WI-C600N. See you and on next video ya, jangan lupa subscribe.